kita bahas. Halo Sobat Gen, di sini kita dikasih soal bahasa Inggris di mana ada satu paragraf dan kita ditanyain mengenai primary idea. Gimana caranya kita harus pahami dulu teman-teman? Yakni yang pertama pahami pertanyaannya dulu. Jadi jangan sampai teman-teman ngabisin waktu untuk mengerti ini, karena bakal makan waktu lama. Nah pertanyaannya tentang primary idea. Apa itu primary idea? Atau sering juga disebut juga dengan main idea, artinya adalah gagasan pokok. Maksudnya apa? Secara sederhana biar gampang ya. Intinya soal ini tuh nanyain ngomongin apa sih ini? Gitu ya. Oke. Nah kemudian yang kedua, teman-teman nggak perlu baca semua kalimatnya karena nanti bakal ngabisin waktu. Bahkan tidak jarang teman-teman cuma perlu baca kalimat pertamanya aja. Nah kalau perlu, baca skimming kalimat yang lain. Oke. Nah kita skimming ya. Di kalimat yang pertama. Di sini, earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves. Artinya, gempa bumi itu adalah getaran tiba-tiba yang disebabkan oleh, oleh karena itu, kalimat pertama ini ngomongin tentang maksudnya gempa itu apa dan juga penyebabnya. Oke, kita lanjut. Kita coba skimming yang berikutnya biar lebih jelas ya. Nah, seismic wave yang ada di sini jelasin lagi di kalimat kedua, sehingga ini sebenarnya adalah penjelasannya aja. Nah, di sini kalau teman-teman mau baca lagi, di sini ada penjelasan mengenai gempa bumi itu terjadi ketika energi yang disimpan itu tiba-tiba suddenly release, tiba-tiba dilepas. Oke. Nah, kemudian artinya ini masih erat kaitannya dengan penyebab yang ada di sini ya. Kemudian di kalimat yang berikutnya, di sini ada kata along, artinya sepanjang, sehingga menunjukkan lokasi. Nah, meskipun menunjukkan lokasi, tetapi bukan terkait dengan tempat kayak daerah mana, pulau mana, benua mana, tidak. Melainkan ini masih berkaitan dengan penyebab. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan ketika massa batuan itu bergerak satu sama lain. Sehingga masih ngomongin tentang penyebab ya. Penjelasan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya, fault di sini artinya adalah patahan. Nah, fault ini jelasin lagi di kalimat yang berikutnya. Sehingga ini adalah penjelasan tambahannya aja. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, ini adalah tentang penyebabnya gempa bumi. Ada tentang pergerakan massa batuan tadi ya. Terus kemudian juga ada yang namanya pelepasan energi, sehingga ini fokusnya tentang penyebab gempa bumi. Sehingga jawabannya itu yang A. Tapi coba kita lihat dulu yang B sampai E ya. Tipe-tipe gempa bumi. Nah, ini nggak ngomongin tipe-tipe ya. Seharusnya kalau ngomongin tipe, ada tipe A, tipe B, dan seterusnya. Waktu gempa bumi. Sebenarnya di sini memang ada kata when, tetapi karena tidak ngomongin tentang pagi hari, sore hari, dan waktu-waktu yang spesifik, dan kaitannya masih ke penyebab, sehingga tidak berkaitan nih yang C ini. Tidak mewakili ya mengenai waktu itu. Dan kemudian ada juga tentang dampak gempa bumi. Ini tidak ngomongin dampak ya, melainkan ngomongin penyebab. Sehingga kemudian yang E, tempatnya gempa bumi, memang ada ngomongin gempa yang ada di patahan tadi, tetapi kaitannya masih ke penyebab, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Mudah bukan? Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.